Bagi Anda para pengguna sepeda motor yang mempunyai permasalahan seputar bodi rangka, velg racing, fork atau segitiga, arm, disc brake, dan stang jepit, serta membutuhkan sporing dart atau balancing, kami CV Morotai Indo Perkasa dengan bangga mempersembahkan alat mesin pres serbaguna yang dapat menjawab semua permasalahan tersebut di atas. CV Morotai Indo Perkasa adalah salah satu produsen yang membuat mesin pres serbaguna tersebut, di mana mesin pres tersebut telah diproduksi dan telah tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Berikut ini adalah nama-nama bengkel atau PT yang telah menggunakan alat mesin pres dari CV Morotai Indo Perkasa dan terus bekerja sama dengan kami sampai dengan sekarang. Video ini berisikan sebuah tutorial bagaimana cara perakitan mesin pres dan juga contoh cara menggunakan alat pres di berbagai kasus. Dilarang keras menduplikasi atau memperbanyak video ini karena video ini dibuat oleh CV Morotai Indo Perkasa yang telah didaftarkan mereknya pada Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan nomor agenda D000150392827. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kami dari Morotai Indo Perkasa dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas anugerah dan ridhonya kami Morotai Indo Perkasa dapat mempersembahkan sebuah inovasi alat pres bodi sepeda motor multifungsi yang terus kami kembangkan melalui riset kami untuk memenuhi kebutuhan pengguna sepeda motor pada umumnya dan buat pemilik bengkel motor khususnya untuk dapat memberikan servis yang maksimal kepada pelanggannya. Dan kami Morotai Indo Perkasa akan selalu memberikan servis dan kualitas yang terbaik bagi mitra kami sesuai dengan moto kami. Kami tidak memberi janji tapi kami memberi bukti. Akhirnya kami Morotai Perkasa mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam pengembangan alat pres kami. Kami berharap kepada semua mitra kami untuk saran dan kritik yang positif demi kesempurnaan alat pres bodi motor multifungsi sehingga dapat berguna bagi kita semua. Kami Morotai Indo Perkasa bersama manajemen mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama adalah pemasangan tiang pertama. Yang kedua, siapkan tiang kedua. Tiang kedua ditandai dengan garis berikut ini. Setelah tiang pertama dan kedua berdiri,
Kemudian lanjutkan pemasangan lantai bawah. Setelah tiang pertama dan kedua serta lantai telah terpasang, maka siapkan baut dan jangan dulu untuk dikencangkan. Perhatikan pada tiang pertama, di situ terdapat tanda titik 3, ialah yang menandakan untuk holding nanti akan terpasang. Pada holding juga terdapat titik 3 yang harus sejajar dengan tiang pertama. Perhatikan tanda atau titik berikut ini. Titik 3 harus sama dengan titik 3 pada tiang pertama. Kemudian pasang bautnya dan jangan dulu untuk dikencangkan. Kemudian siapkan holding kedua untuk di sebelahnya dan perhatikan kembali tanda atau titik yang akan dipasangkan dengan tiang pertama. Terdapat titik 2 yang dipasangkan dengan tiang pertama juga mempunyai titik 2. Hal ini menandakan pasangan dari holding dan tiang pertama. Kemudian pasang bautnya dan jangan dulu dikencangkan. Kemudian kita berlanjut untuk pemasangan bantalan. Bantalan ini ditaruh di tengah-tengah yang berfungsi sebagai penyangga hidrolik utama. Selanjutnya, setelah menyiapkan bantalan untuk penyangga hidrolik utama, maka siapkan baut seperti berikut ini. Setelah mempersiapkan baut, kemudian silahkan
mempersiapkan tiang tengah bagian atas. Tiang tengah bagian atas ini berfungsi untuk hidrolik utama. Kemudian setelah tiang tengah bagian atas diangkat, pasang baut yang telah disiapkan pada sebelumnya. Baut jangan terlebih dahulu untuk dikencangkan. Kemudian perhatikan tiang utama, terdapat titik yang menandakan pasangan antara tiang utama dengan tiang tengah bagian atas. Kemudian setelah terpasang tiang tengah bagian atas, siapkan roda hidrolik dan hidrolik utama sebagaimana berikut ini. Kemudian siapkan penyangga rel hidrolik utama dan pasang alat penyangga tersebut dari bawah ke atas. Kemudian pasang bautnya dan jangan dikencangkan terlebih dahulu.
Kemudian siapkan UCP dan pasang UCP tersebut di tiang utama bagian kedua atau di tiang bagian belakang. Kencangkan UCP tersebut. Kemudian setelah UCP terpasang pada bagian tiang belakang, siapkan as drat panjang dan masukkan as drat panjang seperti video berikut ini. Dan putar as drat panjang tersebut sampai posisi rel berada di tengah atau posisi center. Kemudian pasang UCP selanjutnya di bagian tiang utama pertama atau tiang utama bagian depan. Kemudian pasang per pada lubang yang tersedia. Letakkan per tersebut dalam kondisi yang presisi. Setelah per terpasang, naikkan hidrolik utama dan letakkan di atas per. Kemudian letakkan penyangga hidrolik utama dan masukkan ke dalam per. Perhatikan titik tersebut yang harus berada di depan sejajar dengan tiang utama. Setelah penyangga terpasang, silahkan masukkan ring dan mur, namun jangan dulu untuk dikencangkan.
Kemudian naikkan penyangga rel tersebut dengan cara memompa hidroliknya, namun dengan catatan pada tiang penyangga terdapat mur atau baut yang jangan dikencangkan karena bisa berakibat asdrat panjang patah. Kemudian pompa sampai rel terangkat dan sejajar dengan tiang atas. Pastikan terus dipompa dan pastikan juga rel tersebut menempel pada tiang penyangga atas. Berikut ini adalah tahap pemasangan rangka atau bagian-bagian dari robotik. Pasang tiang kuning tersebut ini sejajar dengan antara tiang utama bagian depan. Kemudian siapkan bautnya untuk dimasukkan ke dalam lubang tiang utama atau tiang bagian depan. Berikut adalah baut yang harus disiapkan. Angkat tiang kuning tersebut dan dipaskan dengan lubang tiang utama. Masukkan baut-bautnya, kemudian kencangkan. Pasang plat kuning tersebut yang sedang dipegang pada sisi bagian kanan dan kiri, di mana pada plat kuning tersebut terdapat titik yang harus sesuai pada tiang kuning yang melintang di antaranya. Berikut adalah titik yang harus diperhatikan. Titik 1 juga harus sama dengan titik 1. Begitupun di sisi sebaliknya, titik 2 disamakan dengan titik 2. Kemudian pasang bautnya dan kencangkan menggunakan kunci L. Kemudian siapkan engkol dan masukkan engkol tersebut ke plat yang berada atau menunjukkan titik 1. Masukkan dengan cara diputar secara perlahan terus sampai dengan masuk ke tiang utama atau tiang bagian depan. Kemudian setelah masuk ke tiang bagian depan, siapkan spinya dan masukkan spinya serta kencangkan.
Kemudian siapkan kembali bagian dari robotik sebagaimana berikut ini dan pasang di tengah-tengah tiang kuning tersebut. Masukkan bautnya dari sisi paling depan seperti ini. Masukkan dan kencangkan. Kemudian diputar seperti berikut. Dan siapkan kembali bagian robotik sebagaimana tiang yang sedang dipegang. Kencangkan baut-bautnya untuk menjaga agar tiang kuning tersebut tidak lepas. Jika terjadi seperti ini, maka caranya adalah Anda dapat memutar engkol yang sebelumnya telah terpasang. Akan diperagakan pada video ini. Terlihat tidak bisa memasukkan pelang kuning tersebut atau tiang kuning tersebut. Putar engkolnya, maka tiang pun dapat dimasukkan seperti ini. Pasang bantalan kuning yang di bawah tersebut dan kencangkan. Siapkan hidrolik robotik yang sedang dipegang pada berikut ini. Pasang di bawah bantalan kuning tersebut. Kemudian dikencangkan. Hidrolik robotik ini dapat bergerak ke kanan dan ke kiri. Kemudian siapkan hidrolik yang di belakang seperti yang sedang dipegang video berikut ini.
Kemudian pasang penyangganya, kencangkan seperti ini. Dan letakkan tiang stud di depan dan di belakang. Ya, ini adalah tiang stud, kanan dan kiri terdapat tiang tersebut. Tiang-tiang stud sudah dipasang dan ini adalah bantalan bawah untuk memasukkan bodi motor. Masukkan selongsong tiang tersebut. Kemudian buka baut pada lantai dasar seperti video ini untuk dipasangkan tiang-tiang penyangga atau kelengkapan dari keseluruhan alat pres ini. Pasang tiangnya seperti video berikut ini. Dipaskan. Kemudian kencangkan. Pasang kembali instrumen kelengkapannya seperti gambar berikut ini. Ini yang sedang dipasang adalah untuk mengecekkan velg. Dan berikut ini adalah alat-alat atau instrumen pendukung untuk kelengkapan pada saat pres dilakukan. Dan inilah hasilnya, detail masing-masing setelah alat pres selesai dilakukan pemasangan. Pastikan semua baut sudah dalam keadaan kencang, tidak ada satupun yang belum dikencangkan. Kita sama-sama bisa saksikan dari tampak bagian atas, bagian belakang, dan bagian belakang juga memiliki tiang kelengkapannya seperti berikut ini. Setelah semua baut sudah dipastikan dalam keadaan kencang dan tidak ada satupun yang kendor, maka alat pres
motor serbaguna ini dapat untuk dioperasikan. Demikianlah video tutorial pemasangan alat pres motor serbaguna berikut. Terima kasih, sampai jumpa. Berikut ini adalah segitiga motor, di mana segitiga motor ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah tril, yang kedua adalah as komstir, yang ketiga adalah as shock, yang keempat adalah bottom, dan yang kelima adalah as roda. Dan mengenal jenis permasalahan dari bagian-bagian segitiga adalah as komstir yang tidak presisi, terjadi kemiringan ke kanan, ke kiri, ke depan, dan ke belakang. Kemudian yang kedua adalah as shock yang tidak presisi, terjadi kemiringan ke dalam, keluar, ke depan, dan ke belakang. Untuk pada case ini ialah segitiga terjadi permasalahan pada as shock yang terjadi kemiringan ke belakang. Kemiringan ke belakang tersebut ditandai dengan adanya celah sebagaimana berikut ini. Nah, ini adalah celah yang terjadi. Ada celah di situ, maka ini adalah terjadi ketidakpresisian as shock yang kemiringannya ke belakang. Berikut ini adalah cara penanggulangan segitiga yang bermasalah di mana terjadi kemiringan yang cukup ekstrim pada as komstir berikut ini. Terlihat terjadi kemiringan as komstir ke depan. Sangat ekstrim sekali. As komstir harus sejajar dengan as shock. Terlihat dari video berikut, as komstir terjadi kemiringan ke depan. Solusinya ialah as komstir akan kita lakukan pengepresan agar kemiringannya menjadi berkurang atau kembali dalam posisi normal. Silahkan letakkan segitiga berikut pada bantalan alat mesin pres. As komstir harus lebih panjang dari as shock, seperti video ini. Letakkan segitiga dengan arah berlawanan dari kemiringan, tekan, kemudian lakukan pengepresan dengan cara memompa hidrolik yang berada di atas. Sudah dirasa cukup, kita cek kembali. Ya, terlihat di sini as komstir sudah lurus dengan as shock. Jika as komstir sudah kembali dalam posisi normal atau tidak ada kemiringan, maka pengepresan dinyatakan berhasil. Berikut adalah cara pengecekan as komstir. Kita bisa mengecek as komstir bermasalah atau tidak dengan cara mengukur di antara keduanya.
Kita ukur dari askom setir ke arah segitiga, baik sisi kanan maupun sisi kiri. Jika terjadi perbedaan jarak setelah kita ukur, maka askom setir ini harus dilakukan pengepresan. Jika sudah diketahui permasalahan asok ialah terjadi kemiringan ke kanan atau ke kiri, langkah selanjutnya adalah pengepresan. Dan berikut ini adalah cara pengepresan askom setir. Taruh bantalan kayu di asok agar presisi pada askom setir. Taruh juga di bawah bantalan ialah balok agar balok tersebut menopang bantalan sehingga posisi menjadi sejajar. Kemudian tahap selanjutnya ialah pengepresan. Letakkan alat pres tekanannya di kunci stang. Jika terjadi guncangan atau pada saat pengepresan terjadi kemiringan atau goncangan pada asok, maka perlu dilakukannya stud bebas. Ini adalah alat stud bebas. Kita pasang alat stud bebas ini ke arah mana goncangan tersebut terjadi. Jika goncangan ke kiri maka dipasang sebelah kiri, jika goncangannya ke kanan maka dipasang di sebelah kanan. Pastikan segitiga diam pada saat pengepresan dan hanya askom setir yang bergerak. Setelah dilakukan pengepresan, jangan lupa diukur kembali titik dari atas ke arah segitiga, baik sisi kanan maupun sisi kiri. Jika sudah tidak terjadi perbedaan ukuran atau posisi dalam keadaan senter, maka askom setir ini telah selesai pengepresannya. Berikut ini adalah cara mengatasi asok terlalu keluar. Asok mengalami kemiringan yang keluar. Letakkan asok seperti berikut ini. Taruh bantalan kayu di bawah silsok. Kemudian letakkan balok di atas askom setir seperti ini agar kedudukan segitiga sejajar. Kemudian taruh alat pres seperti berikut dan tekan. Lakukan kembali pengepresan. Oke, selesai. Berikut ini adalah cara mengatasi asok ke belakang. Asok mengalami kemiringan, maka berikut adalah cara-cara untuk memperbaikinya. Asok yang diberi bantalan balok adalah asok yang akan kita benarkan kemiringannya. Letakkan asok pada bantalan balok.
Kemudian seal shock berada di bawah atau di luar bantalan balok seperti berikut. Ascom setir lebih pendek jaraknya dari jarak yang akan kita robah atau dalam hal ini asok. Kemudian taruh alat press pada titik tekan berikut ini. Kemudian pompa. Jangan terlalu kencang. Dirasa cukup, maka pengepresan berakhir. Kemudian ukur kembali dan pastikan asok kanan dan kiri sejajar. Berikut ini adalah permasalahan pada velg racing, namun terlebih dahulu kita kenali bagian-bagian dari velg. Yang pertama ialah tromol, yang kedua ialah jari atau palang, yang ketiga adalah sisi tepi bagian kanan dan kiri velg, yang keempat adalah pangkal velg, yang kelima adalah tulang tengah velg. Kemudian permasalahan pada velg ialah sisi tepi velg mengalami bengkok keluar atau ke dalam. Kemudian yang kedua ialah pangkal bengkok ke dalam. Yang ketiga adalah tulang tengah bengkok ke dalam. Yang keempat adalah tidak balance. Lanjut kemudian cara pengecekan velg untuk permasalahan pada pangkal velg. Letakkan velg dengan cara seperti video ini. Alat ukurnya kemudian ditaruh di atasnya pangkal velg. Kemudian putar velg dengan perlahan. Dan jika ditemukan celah pada pangkal velg, maka segera tandai dengan 3 titik. Yang pertama ialah titik terendah, titik tengah, dan titik tertinggi. Nah, berikut ini kita temukan celah pada video ini. Kemudian langsung kita beri tanda. Setelah proses penandaan, maka proses pengepresan. Berikut ini adalah bantalan velg. Taruh dengan cara yang presisi di tengah-tengah. Kemudian atur jarak kedudukan velg. Silahkan untuk mengatur sesuai dengan ukuran velg yang akan dipres. Kencangkan. Kira-kira mungkin seperti ini jaraknya. Kemudian letakkan velg di atas bantalan yang telah kita setting sebelumnya. Atur jarak kemiringannya. Kemudian tahan dengan tahanan velg yang tiang kuning berikut. Kemudian lakukan pengepresan pada titik terendah yang ke-1 dulu. Gunakan plat kuning tersebut. Kemudian lakukan press. Dirasa cukup, kemudian pindah ke titik lainnya. Dalam hal ini titik terendah yang kedua. Kemudian pindah ke titik terakhir, yaitu titik yang tertinggi. Lakukan pengepresan. Cukup. Setelah selesai, maka lakukan pengecekan kembali
dengan cara yang sebelumnya. Gunakan alat ukur jarum tersebut. Setelah selesai dan kemudian dilakukan pengecekan, tidak ditemukan celah, maka pengepresan velg telah berhasil untuk pangkal velg. Oleng atau speleng sini ya. Kita putar apa? Nah, kena ya. Dia kena ya. Yang ini menjauh, kena ya. Ini kena, berarti dia speleng. Dia kalau kena, dia speleng ke kanan ya. Tanda panah seperti ini ya, ciri menandakan seperti ini. Kemudian cara pengepresan tanda panahnya. Oke, letakkan velg di atas bantalan, kemudian tanda panah itu harus ke atas karena dia kurang ke atas ya, atau kurang ke kiri ya, atau kurang ke atas ya. Ini tanda panahnya seperti ini, letakkan lebih nempel ya, segimana olengnya ya. Letakkan seperti ini, kemudian yang satu lebih lebar ya, supaya dia tidak berubah. Jadi yang berubah tetap yang olengnya saja. Kemudian hidrolik utama letakkan di trombol ya. Hidrolik utama gunakan di trombol, lurus sejajar, lurus dengan tanda panah ya. Kemudian lakukan pengepresan. Dia gerak ada yang ini. Itu cara pengepresan pertama pada oleng atau speleng pada velg. Kemudian cara yang kedua menggunakan hidrolik gantung. Gak usah. Pompanya pelan. Kan saya bilang, Mas. Kita kan udah bayar buang kan, Mas. Tanda panah ada di bawah. Kemudian letakkan velg seperti ini ya. Dia lebih menjorok keluar ya. Gunakan lebih menjorok keluar. Kemudian tahan ya dengan hidrolik utama. Tahan dengan hidrolik utama ya. Kemudian letakkan hidrolik gantung di atas tanda panah, lurus di atas tanda panah. Lurus di atas tanda panah ya, seperti itu. Kemudian kemudian lakukan pengepresan. Selesai velg ya, di atas bantalan atas. Kemudian letakkan hidrolik utama dan alat bantu ya di titik ya 1 ya terendah ya, titik 2 terendah, dan ini titik tertinggi benjol bibir. Taruh ya, letakkan ini, letakkan di tengah ya, letakkan di tengah seperti ini.
memakai stud gantung ya. Memakai stud gantung. Tahan. Tahan. Oke, setelah ditahan maka tinggal pengepresan. Iya, press. Ya. Oke, up. Ya. Oke, itu caranya. Ya, kita benjol bibir. Bibir. Nah, hidrolik. Dapat pecahkan ya bantalan galak. Kemudian masukkan ya alat press ya. Ya. Seperti ini ya. Kemudian atur ya. Kemudian atur ya. Atur. Ini paling utama letakkan pada alat press. Kemudian atur kemiringan ya. Atur kemiringannya biar dia lurus ya, atur ya. Atur. Setelah diatur gunakan plat ya, gunakan plat ya. Letakkan tepat pada tanda. Letakkan tepat pada tanda ya. Letakkan tepat pada tanda. Kemudian lakukan pengepresan ya.
spakbor ya, ini ya, tidak lurus dengan spakbor. Kemudian roda belakang dan depan tidak sejajar karena engine mounting terlalu ke kiri ya. Tahap selanjutnya adalah ini kendor engine mounting, kendornya ya, kendorkan atau kendorkan engine mounting ya. Ini kendorkan engine mounting ya. Setelah engine mounting kendor, letakkan stud satu di atas sebelah kanan karena engine mounting mau ke kiri. Kemudian satu letakkan sebelah sini ya, sebelah kanan. Kemudian stud yang kiri letakkan di engine mounting ya, letakkan di engine mounting ya. Kemudian tahap selanjutnya tahap pengepresan, akan ya, di baut yang paling kuat, tahan ya, tinggal press ya. Dan jika engine mounting terlalu ke kanan, maka posisi stud sebaliknya dari ini dan hidrolik pindah ke kanan. Selesai ya. Oke. Kemudian kemudian lakukan pengepresan. Pertama tetap kali pertama ya, tetap kali pertama ya, ditahan sampai ini rapat ya, sampai steringnya rapat ya. Terus oke ya. Kemudian water pump sudah terpasang, lalu di tengah ya, lalu di tengah ya, lalu di tengah airnya ya. Kemudian terus di bagian
kecuali swing arm sama ya, swing arm cuma rem depan sama rem belakang itu sama saja ya, kecuali swing arm sama aja pada dasarnya sama. Dan steering head, cara pengepresannya sama, frame depan ke kanan ke kiri sama dengan motor yang lain atau motor bebek juga sama, dengan motor metik sama, dengan motor Limo sama. Kemudian ini frame belakang, cuman biasanya kalau motor sport frame belakang itu biasanya naik atau turun ya, naik atau turun. Maka dari itu kita posisikan cara pengepresan frame belakang yang turun ya. Frame belakang yang turun. Kalau yang turun yang mana yang turun ya? Misalkan ini naik ya, kalau misalkan ini naik ya, hidrolik. Baru tolong hidroliknya. Kalau kita naik keluar, ini naik ya. Buat turunnya. akan normal kembali lurus sejajar. Oke.